Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menggali inisial step dari seorang teman saya, di mana beliau ini sebenarnya belum mengenal talent mapping ataupun bakat beliau sendiri ya. Jadi saya coba menggali dari inisial step beliau, mengulik cerita beliau dari apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dari cerita teman saya ini, jadi ketika bangun tidur itu yang beliau rasakan itu adalah dia butuh ketenangan. Jadi butuh ketenangan itu beliau berusaha menenangkan diri seperti itu. Jadi ketika bangun tidur dia berusaha mencari kenyamanan, gitu, mencari kenyamanan diri dengan bisa berdiam atau melakukan aktivitas tertentu. Yang penting beliau nyaman dulu. Kenapa? Ketika saya tanya kenapa, karena menurut beliau ketika pagi itu beliau sudah nyaman, ketika beliau pagi itu tenang, maka beliau yakin bahwa satu hari penuh itu beliau akan mendapatkan apa ya ketenangan. Jadi ke satu hari penuh itu beliau yakin bahwa beliau dalam beraktivitas akan tenang dan akan mudah dan akan lancar seperti itu. Tapi ketika pagi itu beliau tidak tenang, maka beliau merasa nanti satu hari penuh aku itu akan dapat gangguan begitu. Satu hari dan mengerjakan aktivitas itu akan terasa sulit seperti itu. Jadi ketenangan itu beliau harapkan agar beliau mudah menjalani dalam satu hari penuh itu. Dan ini menurut saya karena dorongan bakat dari connectedness ya. Selanjutnya setelah itu beliau langsung setelah tenang ya, setelah itu melakukan tugas di kewajiban sebagai seorang muslim ya, sebenarnya yang beliau pikirkan itu ya kerja ya, berusaha untuk bersiap untuk bekerja dan berusaha untuk datang tidak terlambat seperti itu, istilahnya on time lah kalau bisa sebelum jamnya seperti itu. Dan bahkan kata beliau sering itu nggak sempat makan sarapan, jadi sarapannya itu minta jadi bekal, jadi dibuat bekal, minta istri beliau siapkan untuk bekal seperti itu. Nah, ini berarti karena bakat konsistensi ya, taat pada aturan yang berlaku di tempat kerja beliau. Nah, setelah itu beliau langsung mengikuti sesuai arahan dari kantor beliau. Jadi ada kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh karyawan di pagi hari, dan itu pun beliau lakukan dan tepat waktu ya. Itu karena konsistensi sekaligus juga responsibility ya, tanggung jawab beliau sebagai seorang karyawan dan sebagai taat jawab pada aturan tadi. Nah, terus baru beliau melaksanakan tugas seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugas ini sebenarnya katanya beliau punya ruangan ya. Ada ruangan yang bergabung dengan rekan-rekan yang lain, ada ruangan khusus seperti itu. Dan beliau senangnya bekerja di ruangan khusus, kecuali memang ada rapat atau apa hal tertentu sehingga mau bergabung dengan orang lain. Karena kata beliau, aku bekerja itu tidak bisa katanya bekerja di tengah orang-orang banyak, nggak bisa selesai pekerjaan, nggak cepat, jadi butuh sendiri, butuh fokus. Nah, berarti ini karena dorongan bakat fokus ya. Karena kata beliau kalau bergabung itu nggak selesai tugasnya itu akhirnya mengganggu pikiran gitu, mengganggu fokus. Jadi berarti ini karena dorongan bakat fokus. Terus lagi setiap beliau apa yang menugaskan sesuatu kepada bawahan beliau, kebetulan beliau sebagai atasan itu, beliau tuh selalu begini, selalu memilih orang ya, memilih orang selektif lah. Karena kata beliau karena aku tuh kan pengen hasil sesuatu itu kan tuntas terjadi seperti itu. Dan kadang ada orang-orang tertentu itu yang sulit apa ya, komunikasinya itu beda-beda. Ada yang untuk melakukannya harus dengan cara begini, ada yang ngomongnya harus cara gini supaya dia termotivasi bekerja menyelesaikan tugas. Jadi setiap beliau mengkomunikasikan tugas yang akan dikasihkan ke bawahannya itu ya dengan komunikasi yang berbeda setiap orang katanya. Karena apa? Karena agar tugasnya itu tadi tuntas. Jadi melihat
cara orang tadi, melihat karakter orang. Jadi ini karena bakat individualization ya, jadi membedakan komunikasi antar itu tadi antar karyawannya karena eh, ada bakat individualization, jadi ada bakat beda karena katanya kalau sama itu biasanya tanggapan mereka pun sama dan tidak akan nyampai begitu. Jadi agar sampai apa yang kita sampaikan kita sesuaikan dengan karakter mereka, katanya gaya komunikasi mereka, jadi mengikuti gaya komunikasi lawan bicara seperti itu. Ini karena dorongan bakat individualization. Terus kata beliau, setiap misalkan ada rapat ataupun diminta pendapat atau diminta mengambil keputusan atau mengumpulkan keputusan dari pendapat-pendapat dari rekan lain ya saat rapat itu, kata beliau aku tidak bisa langsung gitu mengambil top atau langsung menggunakan pilih karena aku harus mencari dulu faktanya, aku harus mencari dulu keterangan yang lebih lengkap seperti itu. Berarti ini karena bakat analytical. Jadi beliau ini tidak bisa menangkap, mengambil sesuatu itu, menerima sesuatu itu secara mentah. Beliau harus tahu jelas asal usulnya, harus jelas kebenarannya. Ini berarti karena bakat analytical di sini. Dan begini, kata dia lagi, habis bekerja apakah langsung pulang? Tidak. Beliau itu ketika, meskipun sudah jam pulang, tapi ketika target atau tugas beliau pada hari itu tidak selesai, beliau tidak akan pulang. Jadi beliau itu hanya ketika hari itu misalkan bikin 2 target, beliau selesaikan hanya 1,5 target, beliau tidak akan pulang karena sampai 2 target yang beliau targetkan itu benar-benar selesai, baru beliau pulang. Mungkin ini karena dorongan bakat istighfar juga ya, dan stress tersebut. Jadi tidak, padahal memang tidak ada tuntutan ya, tapi target itu memang beliau sendiri yang membuat target itu, tapi ketika belum selesai mereka tidak akan pulang. Nah, jadi ini karena dorongan bakat istighfar. Nah, dari bakat-bakat tadi, bakat-bakat dia tadi, analytical, konsistensi, responsibility, ini lebih pada bagian treasurer ya. Jadi pada kekuatan potensialnya itu budgeting, costing, yang menangani masalah keuangan. Jadi kan masalah keuangan itu kan orangnya harus analytical, harus juga taat pada kebutuhan dan bertanggung jawab. Nah, maka ini pada bagian treasurer. Jadi terus beliau ini juga punya fokus tadi achiever, responsibility, ini cocok pada producing, potensi kekuatannya di producing. Terus juga achiever, responsibility, konsistensi, fokus, ini juga di building. Dan ada analyticalnya juga, responsibility, konsistensi ini di installing. Berarti tadi ada producing, ada building, ada installing, berarti kekuatan beliau adalah di producer ya. Produser yang produksi segala sesuatu tadi, dari membangun, membuat instalasi ataupun juga memproduksi sesuatu dalam banyak ya, dalam yang banyak itu seorang produser. Terus lagi dia tadi juga punya responsibility, punya achiever, punya konsistensi, punya analytical, ini juga bisa untuk menjadi seorang operating ya, berarti di tipe kekuatan operator. Terus tadi juga ada connectedness-nya, connectedness dengan individualization, ini bisa sebagai advising ya, di partner, penasehat, atau juga sebagai spiritualizing ya. Di spiritualizing itu artinya penasehat tapi dalam hal keagamaan, dalam hal rohani, penasehat keagamaan tapi secara individual ya ini. Berarti ini juga dalam apa ya, kekuatannya adalah caretaker. Terus ada lagi analyzing, yaitu analytical. Dan itu beliau juga analytical ini digabungkan dengan konsistensi dan responsibility, ini jadi cocok juga untuk bookkeeping. Jadi analytical, analyzing dan bookkeeping ini juga adalah kekuatannya di analisis. Nah, jadi beliau ini punya kekuatan di treasurer, di producer, operator, caretaker, analytical, dan apa tadi? Caretaker ada, operator, analytical, dan analisis ya, analis ya tadi. Budgeting, treasurer tadi. Nah, jadi lalu saya sampaikan ya, jadi
karena memang beliau baru ya di di mengenal bakat ya, beliau agak agak kaget ya, agak bingung. Pertama ya agak bingung, kok bisa ya? Ternyata ada ya, eh, apa ya? Analisa seperti itu katanya dalam hal pekerjaan. Kenapa aku baru tahu? Padahal kan saya pernah yang menawarkan, tapi mungkin belum tertarik. Terus dia tahu saya belajar ini, tetapi belum tertarik. Dan setelah dianalisa ini, dia kemarin mau mencoba ST30 dulu dan mau melihat yang gratisan. Mudah-mudahan nanti juga beliau mau yang lengkap sehingga beliau bisa lebih mengenal diri beliau. Jadi ini dulu dari saya, eh, mengulik ya inisial step dari seorang teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.